Shalom sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam kasih Kristus yang luar biasa. Ada kesaksian mualaf yang sangat luar biasa sekali sahabat. Seorang pemimpin pendeta seluruh dunia. Bahkan dia itu seorang pendeta yang bergaji 56,3 miliar. Luar biasa. Itu kata dia hanya gajinya saja, belum termasuk pemasukan dia dari gereja sahabat. Wah. Dan dia adalah seorang yang ketua misionaris utusan dari Asia. Bayangkan, tamatan Israel ini sahabat. Miriplah seperti Kainama dan lain-lain, seperti para mualaf itu ya. Rata-rata titelnya profesor, doktor. Bahkan seperti Yahya Waloni adalah seorang pakar ahli bahasa Ibrani terbaik sedunia. Bahkan dia adalah orang yang kata dia satu-satunya pakar bahasa Ibrani. Bahkan Yahya Waloni menurut dia adalah salah satu orang dan tokoh Kristen yang sudah mengedit-edit isi Alkitab, sehingga Alkitab sekarang itu adalah hasil editan Yahya Waloni. Hai, luar biasa sahabat. Saya susah untuk mengedit video ini ya, karena video ini semuanya berisi lelucon semua. Kalau bisa saya memutuskan isi dari kesaksian dari seorang mualaf ini adalah kesaksian bohong sahabat. Nanti kita jelaskan karena video ini cukup panjang sekali sahabat. Dan orangnya sudah saya cari-cari siapalah yang ngomong ini, karena hanya begini saja sahabat, gambar-gambar pemandangan atau gambar masjid gitu. Bahkan kesaksiannya ini tidak bisa kita anggap main-main sahabat ya, karena kesaksian beliau ini telah ditonton oleh orang-orang yang percaya, itu ratusan ribu orang penonton. Kesaksiannya ini sahabat macam-macam judulnya. Ada yang berjudul terbongkarnya rencana ketua misionaris dunia untuk mengislamkan Aceh. Ada kesaksiannya mengenai seorang pendeta terkenal dunia dari Timor Leste membongkar kebusukan misionaris. Macam-macam judulnya ini sahabat, dari semua video-videonya ya. Dan semua video-videonya ini ditonton oleh orang-orang yang begitu banyak. Dan saya lihat komentarnya, semua mengatakan ini adalah kesaksian cerdas. Bahkan banyak saudara muslim yang berkata, Masya Allah, Alhamdulillah. Bahkan mereka katakan, Nauzubillahi min zalik. Ternyata begitu busuknya rencana-rencana Kristen, begitu busuk dan dengkinya orang Kristen kepada orang Aceh. Nah, bahkan banyak mereka yang percaya ini kesaksian benaran sahabat, padahal ini adalah kesaksian bohong. Saya mencari referensinya mengenai kesaksian ini, saya belum menemukan para apologet Kristus yang meluruskan kesaksian ini sahabat. Oleh sebab itu, bersabarlah kita cari nanti terus siapa sih ini orangnya gitu, kok begitu viral dan begitu hebat sekali kesaksiannya dan ngibulnya. Oke sahabat, kita dengar satu persatu kesaksiannya, nanti saya jelaskan dari apa yang dia katakan. Itu saya dapat pada tahun 2002. Karena tahun 2000 saya berangkat ke Yerusalem untuk menyelesaikan studi saya di program S2 jurusan ilmu penginjilan. Jadi satu-satunya pendeta dari Indonesia, 16.777 pendeta aliran Roh Kudus yang dikirim ke Yerusalem hanya saya. Jadi setibanya di Yerusalem, ini kebetulan sekali di apartemen saya itu tinggal kami 4 orang. 4 orang ini mewakili 4 benua. Saya mewakili benua Asia dari Indonesia, pendeta Abraham yang sekarang menjadi Ustadz Ibrahim Al-Samad Al-Bukhari. Dengar sahabat ya, dia mewakili pendeta dari benua Asia, utusan dari Indonesia. Hai. Mewakili benua Amerika, berasal dari Washington DC. Ya. Pendeta Nicholas dari Yunani, mewakili benua Eropa, dan pendeta Samuel dari Kamerun, mewakili benua Afrika. Alhamdulillah, mereka bertiga sekarang sudah menjadi pengikut Islam jauh sebelum saya menjadi seorang muslim. Alhamdulillah. Jadi pakai alhamdulillah juga itu sahabat ya. Saya dengar ini ceramahnya ini seperti di sebuah masjid atau apa gitu ya. Kasihan itu saudara-saudara muslim yang percaya dengan apa yang dia sampaikan ini sahabat. Ini kan seperti dakwah ya kesaksiannya nih. Kita dengar selanjutnya. Apa sebab mereka bertiga masuk Islam terlebih dahulu sebelum menyelesaikan studi S2-nya? Karena kami mendapat Injil Ibrani di Masjidil Aqsa. Jadi di Masjidil Aqsa itu di bawah di khutbah ya, di mimbar itu ada
Baru tahu saya sahabat, ternyata Injil Ibrani itu ada di Masjidil Aqsa. Baru dengar nggak sahabat ya, bahwa Injil asli Ibrani itu ada di Masjidil Aqsa. Istilah tersimpan segala pustaka tua, dari mulai Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat pada waktu itu ya. Jadi tulisan Bilal juga ada di situ. Tulisan Bilal, tulisan Abdurrahman bin Auf juga ada. Jadi sejarah tentang bertobatnya seorang raja, Maharaja Ibrahim bin Adham juga ada di situ. Jadi setelah kami mengacak-ngacak perpustakaan tua di Masjidil Aqsa itu, dapatlah salah satu kitab tua yang ditulis di atas. Baru tahu saya sahabat, ternyata di Masjidil Aqsa itu boleh orang mengacak-acak. Apa nggak ditangkap tuh oleh pihak keamanan? Mereka acak-acak. Apa maksud dan tujuannya? Daunan ya, dan kulit kayu ya. Di situ berbahasa Ibrani yang semua isinya 425 ayat. Salah satu ayat itulah yang membuat ketiga pendeta tadi berbalik 180 derajat. Apa isinya? Di ayat yang ke-415, Nabi Isa berkata, "Aku bukan Mesias." Jadi pengertian Mesias dalam bahasa Ibrani adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dari sini saja sahabat, sudah ketahuan bohongnya. Mesias kata dia adalah, "Aku adalah Tuhan." Padahal Mesias itu artinya adalah juru selamat. Makanya sampai sekarang orang-orang Yahudi banyak yang belum masuk Kristen, karena mereka masih menanti-nantikan sang Mesias, sang juru selamat. Jadi Bapak ini, mualaf ini pakar dan ahli Injil, bahkan tokoh pemimpin pendeta seluruh benua ini tidak mengerti arti Mesias. Sungguh lucu. Dan aku bukan Eli, aku adalah Isa. Aku bukan Yahya, aku adalah Isa putra Maryam. 1500 tahun setelah terangkatnya aku ke atas langit, maka akan lahirlah seorang anak yang bernama Ahmed. 1500 tahun yang lalu sahabat. Padahal Yesus ada di dunia 2000 tahun yang lalu ya. Ini dia katakan oleh pakar dari pemimpin pendeta seluruh dunia ini. Dia berkata 1500 tahun yang lalu. Nah, kita dengar lagi. Dia lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tanggalnya tahun gajah, harinya hari Isnin, waktunya menjelang fajar. Dia awal dia lahir, dan aku tidak akan pernah mati sebelum aku menjadi umatnya. Di mana sih ayatnya Nabi Muhammad itu adalah awal dan akhir atau alfa dan omega? Pengen tahu saya. Kok banyak apologet muslim berkata bahwa Nabi Muhammad itu adalah yang awal dan yang akhir? Sangat lucu sekali ya, padahal ayatnya tidak ada. Yang ada adalah Yesus Kristus Tuhan adalah alfa dan omega. Kelak aku akan turun ke dunia ini bersama dengan seorang pemuda tampan yang berusia 17 tahun. Aku turun di salah satu negeri di Menara Putih, negeri Damaskus. Pemuda tersebut turun di tempat temannya Ahmed berkumpul di seluruh pelosok penjuru negeri, dan kamilah yang akan memimpin umat ini selama 7 tahun dan akan menyelamatkan umatnya Ahmed dari kehancuran. Nah, itu. Ya, itulah isi daripada Injil Ibrani. Jadi dari situlah ketiga sahabat saya itu berubah pikiran. Dia berkata, kami cari di dalam Barnabas, kami cari di dalam Bible, kami cari dalam Alkitab Keluaran tahun 01 yang ditulis oleh Rasul Paulus. Siapa Rasul Paulus itu? Ingat sahabat, Alkitab itu ditulis tahun 01 oleh Rasul Paulus, kata dia. Anak sekolah minggu pasti tertawa mendengar ini sahabat. Nah, kita dengarkan penjelasan dia, siapa itu Rasul Paulus menurut pemimpin pendeta seluruh benua dan pemimpin pendeta seluruh dunia ini. Kita dengar. Itulah cikal bakal Paus, pimpinan Katolik pertama. Ya, sementara Rasul Paulusnya adalah seorang sahabat Nabi Isa, salah satu sahabat Nabi Isa yang ke-10. Dengar sahabat, Rasul Paulus adalah sahabat Tuhan Yesus, katanya gitu, sahabat Nabi Isa lah. Nah, kalau dia berkata begitu, gugur semua kesaksian dan kelihatan bohongnya yang luar biasa. Rasul Paulus adalah penganiaya pengikut-pengikut Kristus, dan Rasul Paulus dulunya adalah pembenci kekristenan. Dia percaya Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi sangat jelas sih sahabat ya, ini bohongnya Bapak ini luar biasa sekali. Tuhan Yesus selama ada di dunia tidak pernah bersahabat dengan Rasul Paulus. Jadi dialah yang menipu seluruh umat Kristen dunia hingga pada hari ini. Kenapa? Karena tipuan dia itu, karena ambisi dia ingin menguasai dunia lah, maka dia palsukan Injil, ayat-ayat yang diturunkan Allah kepada Isa alaihissalam.
Nah, itu. Jadi setelah mereka bertiga pulang dan mereka resmi masuk Islam di Masjid Masjidah, tinggal saya. Jadi saya menyelesaikan bidang studi saya di program S2 pada tanggal 1 Februari 2004. Selesailah saya menyandang predikat MMI ICM. Yaitu MMI ICM itulah predikat pendeta internasional. Jadi MMI itu predikat pendeta internasional, ICM itu ahli sejarah dalam kitab. Itulah gelarnya itu kan. Nah, jadi setelah saya pulang ke Indonesia, pada waktu itu saya masih warga negara Timor Leste. Ya, nah, saya warga negara Timor Leste. Hingga pada detik ini saya masih tetap warga negara Timor Leste ya. Berarti ini masih pakai paspor? Masih pakai visa. Bisa ya? Visa. Jadi visa lain visa kita dengan visa negara luar berbeda ya. Karena visa Timor Leste dengan Indonesia ini masih ada kemudahan. Jadi pada tanggal 15 Maret 2004 itu saya pulang ke Indonesia pada tanggal 10 Maret 2004 saya ke Dili ya, Dili Timur pada waktu itu udah lepas dari Indonesia. Dari Dili saya 1 hari langsung terbang ke Bali ke tempat orang tua, ke tempat ibu kandung saya, asal ibu kandung saya. Di situ saya tanggal 14 saya dipanggil untuk mengikuti musyawarah internasional Gereja Aliran Roh Kudus yang diadakan di Yogyakarta. Jadi pada waktu itu ditunjuklah saya sebagai ketua misionaris untuk Aceh. Dengar sahabat ya, saudara capek mencari atau meneliti, di kekristenan itu tidak ada dan tidak pernah ada namanya ketua misionaris. Itu tidak pernah ada sahabat. Itu hanya karangan-karangan para mualaf saja. Dari sini kita tahu kesaksiannya itu bohong. Misionaris tidak pernah punya ketua atau ketua dunia, ketua internasional atau pakar misionaris. Itu tidak ada itu sahabat. Itu bohong itu. Itu hanya jabatan-jabatan yang dikarang oleh para mualaf-mualaf. Tidak ada di kekristenan, dan Kristen tidak pernah mengenal namanya ketua misionaris. Tidak ada itu sahabat. Indonesia wilayah barat khususnya Aceh. Jadi saya mengenal Aceh itu bukan karena tsunami itu belum ya. Bukan karena konfliknya, bukan karena sumber daya manusianya dan sumber daya alamnya. Saya mengenal Aceh itu karena dari fanatiknya Islam di Aceh. Jadi nama Aceh itu sudah ada di tembok ratapan. Tembok ratapan itu ada di Bethlehem. Di situ tembok ratapan, di situ juga Masjidil Aqsa ya. Tembok ratapan itu apa? Tembok ratapan itu tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Ada juga gereja tertua di situ. Nah, jadi di situ saya mengenal nama Aceh itu dalam ejaan nama Aceh itu di tembok ratapan. Bahkan di Manchester, di kota Manchester Inggris, nama Aceh itu sudah populer. Dengar ya sahabat yang terkasih, bagi saudara yang sudah pernah wisata rohani ke Israel, silakan cek di tembok ratapan itu benar nggak apa yang dia bilang ini. Ada tulisan kata-kata Aceh. Bagi saudara yang sudah pernah ke Inggris, tolong diinfokan apakah Aceh sangat dikenal sekali di Inggris gitu ya. Karena saya belum pernah saudaraku wisata rohani ke Israel, jadi saya belum pernah melihat apakah betul ada tulisan Aceh di tembok ratapan. Lanjut. Populer bukan karena kekayaannya, tapi populer dengan agamanya. Jadi program Uni Eropa Aceh harus hancur. Ini programnya. Target. Berbagai cara harus hancur Aceh. Saya luruskan sahabat. Saya belum pernah mendengar ada khotbah pendeta atau pertemuan pendeta-pendeta atau rapat pendeta ada pendeta yang berkata bahwa Aceh harus hancur. Bahkan pendeta berkata Aceh harus dikristenkan. Saya belum pernah dengar pernyataan begitu sahabat. Ini jelas sangat bohong banget si mualaf ini. Ini karangan-karangan dia saja sahabat. Saya belum pernah dengar hal begitu. Bahkan setahu saya pendeta itu justru berdoa memberkati Aceh, bukan berdoa mengutuki Aceh supaya hancur. Ini bohong sekali. Ini kelihatan membuat narasi penggiringan supaya orang Aceh itu benci melihat orang Kristen. Nah, ini narasi dia sebenarnya. Salah satunya ini sangat dirahasiakan sekali. Ada beberapa orang ya, petinggi-petinggi ya, kaum ya, tokoh-tokoh masyarakat Aceh itu ada dipanggil di salah satu tempat di salah satu negara di belahan bumi Eropa untuk diminta bantuan bagaimana bahwa tim kami bisa leluasa masuk ke Aceh. Jadi itu ada salah satu tokoh masyarakat Aceh memberikan rekomendasi kepada kami untuk menjelajahi Aceh. Jadi pada tahun 2004 tanggal 16 April saya dikirim ke Aceh
beserta dengan 200 orang pendeta, 114 dokter dan perawat. Berarti itu disahadatkan masuk Islam kapan? Jadi ini dulu kan gitu dulu kan, ini perjalanan saya kan, ini jadi perjalanan saya. Nah, jadi masuk ke Aceh kami bukan ke Kutaraja, tapi ke Kabupaten Pidi. Kenapa harus ke Kabupaten Pidi? Karena salah seorang putra Kabupaten Pidi lah yang menjadi penunjuk jalan bagi kami. Karena dia seorang pendeta ya. Dia seorang pendeta berasal dari Padang Timur. Nama siapa? Nama aslinya kalau tidak salah saya Tengku Muhammad Zaini, tapi nama baptisnya Pendeta Yohanes Mah. Jadi situlah. Jadi bekerja saya sampai bulan 10 kami bekerja dengan sistem memberi bantuan sosialisasi kepada masyarakat yang pada waktu itu dalam keadaan konflik ya, di mana masyarakat cari makan pun agak ketakutan. Disitulah kami memberikan bantuan-bantuan secara gratis, secara cuma-cuma kepada masyarakat yang sementara pada waktu itu rakyat Aceh dalam keadaan ketakutan. Siapapun tidak ada yang mau peduli dengan rakyat Aceh. Jangankan kepada TNI Polri, dengan bangsa sendiri pun selalu ditindas. Salah satunya pajak Nanggro. Itu penindasan sebenarnya. Penindasan, pemaksaan sebenarnya itu pajak Nanggro pada waktu konflik ya. Jadi disitulah kami masuk. Istilahnya kami masuk dengan lambang tali kasih, sambungan dari tali kasih itulah embun penyejuk di tengah kekeringan. Itulah kami. Jadi dengan belas kasih yang kami berikan kepada masyarakat Pidi pada waktu itu, ada 16 orang yang murtad. Jadi 10 perempuan, 6 laki-laki. Jadi setelah mereka murtad itu belum kami baptis. Secara baptisan air belum, baptisan roh sudah. Malam pas tanggal 25 Baru tahu saya sahabat, ada orang pendeta yang menyampaikan kepada jemaatnya baptisan roh itu terlebih dahulu dibanding baptisan air. Desember kami mengadakan perayaan Natal di salah satu tempat di Banda Aceh. Malamnya kami adakan pesta di salah satu makam orang yang sangat dikeramatkan di Aceh, itu Syah Kuala, yang bersama dengan anggota-anggota Brimob ya. Betul. Pada waktu itu kami bakar babi, 2 ekor babi dengan kayu bakarnya 40 Al-Quran. Nah, ini kan narasi yang dibangun oleh mualaf ini agar kebencian terhadap Kekristenan itu luar biasa sahabat. Mari kita pikir dengan logika deh, logika ya. Membakar 2 ekor babi dengan 40 Al-Quran, apa mungkin itu? Mari pikirkan. Saya belum pernah dengar ada hamba Tuhan atau pendeta membakar Al-Quran untuk masak-memasak. Nah, itu tidak ada sahabat. Dan saya rasa babi ini tidak akan masak dengan pembakaran sebuah kertas. Kita sebutlah seperti kesaksian mualaf ini 40 Al-Quran kata dia. Itu kan cepat terbakar, cepat hangus itu. Sedangkan 40 kayu saja untuk membakar 2 ekor babi, saya rasa babinya belum matang itu. Nampak kali Bapak mualaf ini bohong. Lanjut. Jadi singkat cerita, waktu tsunami, di saat Masjid Ulil mengumandangkan as-sholatu khairum minan naum, disitulah saya membaptis ke 16 orang pendeta dengan nama Tuhan Yesus. Nah, di sini nambah lagi kelihatan bohongnya sahabat. Membaptis ke 16 pendeta. Sejak kapanlah pendeta itu dibaptis oleh pendeta? Konyol sekali Bapak ini. Setelah katanya azan subuh ya, karena yang dia baca itu biasanya pembacaan khusus azan subuh saja sahabat. Azan yang lain tidak dibaca itu, seperti yang dikatakan Bapak ini. Nah, ini sangat tidak masuk akal. Ketua misionaris seluruh dunia ini membaptis ke 16 pendeta. Masa pendeta dibaptis? Lanjut. Jadi waktu gempa itu datang, kami tetap berdoa, tidak ada yang kocar kacir. Begitu juga tsunami itu datang. Jadi alhamdulillah Allah menyelamatkan saya di atas masjid ini. Jadi 16 orang itu beserta rekan-rekan saya habis. Jadi proses perjalanan saya di Islam bukan dari situ saya masuk Islamnya, enggak. Nah, bukan dari situ. Dan bukan karena membaca Injil Ibrani, bukan. Nah, jadi pada tahun ini singkatnya pada tahun 2006 kebetulan pada waktu itu ada perayaan Natal Hukum ini, perayaan Natal Akbar yang diadakan oleh aliran Gereja Roh Kudus di Medan. Jadi pada waktu itu saya sebagai pembawa lagu puji-pujian, keluarga besar saya yaitu ayah saya sebagai pembawa. Baru tahu saya sahabat, gereja Okumene itu pelaksananya adalah Gereja Roh Kudus. Sepertinya Bapak ini si mualaf kelas internasional antar benua ini
tidak mengerti antara gereja Okumene dan gereja-gereja yang lain, termasuk gereja Roh Kudus ini. Yuk kita saksikan lagi. Lanjut. Khotbah firman Tuhan, adik-adik perempuan saya sebagai pemain musiknya. Jadi pada waktu 2006 itu, ya, malamnya, sangat ngakak sekali saya waktu dia katakan bahwa tugas dia adalah pembawa puji-pujian. Pendeta kelas internasional antar benua, antar negara ini, pembimbing, pembina, pemimpin pendeta seluruh dunia ini, ketua misionaris internasional ini adalah seorang pembawa puji-pujian. Masuk akal nggak sahabat? Seorang pendeta hebat menjadi pemimpin puji-pujian. Seharusnya pembawa firman lah. Ya mungkin kalau ada undangan pembawa, kalau pendeta sudah kelas internasional sahabat, sudah pasti orang pun sudah segan menyuruh dia untuk pembawa puji-pujian. Lanjut. Siangnya tanggal 25, malamnya kami merayakan Natal Okumene itu. Disitulah ada satu kejadian yang sangat membuat malu orang tua di forum gereja ya. Kenapa? Karena pada waktu itu yang saya nyanyikan seharusnya ini dengan kesadaran saya menyanyikan Ku Mau Cinta Yesus, namun didengar oleh 20.000 jemaat dalam gereja tersebut bukan Ku Mau Cinta Yesus. Jadi di saat lagi nyanyi itu ribuan botol-botol air mineral itu terbang ke arah saya. Jadi pada malam itu jam 10 gereja ribut. Nah, inilah sebuah kenyataan yang sangat bohong sekali sahabat. Kenapa saya katakan bohong? Coba saudara dengar kesaksiannya, dia katakan dia memimpin puji-pujian dengan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Silakan cek sejarah lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Penciptanya adalah seorang dewasa muda bernama Henro Suseno yang memiliki sebuah grup band namanya Worship Generation. Jadi lagu Ku Mau Cinta Yesus ini bukanlah lagu yang sangat lama sahabat. Saya ingat dulu lagu-lagu ini viral, Ku Mau Cinta Yesus ini sekitar 2008 kali ya, 2008 atau 2007 akhir gitu. Karena viralnya lagu ini cukup membuat orang kaget dengan lirik yang sesederhana itu bisa sangat viral dan dicintai oleh orang Kristen. Bahkan saya sangat ingat sekali lagu Ku Mau Cinta Yesus ini dulu di awal-awalnya waktu saya beli kaset pita dulu Worship Generation, bukan Ya Aba Bapa, bukan begitu awalnya sahabat, tetapi Ya Bapa, Bapa, itu sahabat. Nah itu setahu saya. Jadi Bapak ini sepertinya tidak mengerti sejarah kidung jemaat atau lagu-lagu gereja begitu. Jadi asal ngarang saja. Yang penting jemaah senang, orang di masjid senang, dan kaum muslimin, muslimah mengucapkan basmalah, mengagungkan Bapak ini dengan segala kebohongannya. 20.000 jemaah bangkit berdiri. Jadi pada waktu itu seorang kakak saya yang tertua dari yang sekarang pemimpin gereja di Melbourne, dia tarik saya masuk ke ruangan pastori, ruangan gereja, ruangan pendeta. Jadi dia berkata, sahabat-sahabat yang di Medan, tolong dilacak dulu apa benar ada kegiatan gereja Okumene yang dipimpin oleh gereja Roh Kudus, dihadiri oleh 20.000 orang. Nah, kalau ada terjadi itu, berarti Bapak inilah pemimpin puji-pujiannya. Apa yang kamu nyanyikan tadi? Saya katakan Ku Mau Cinta Yesus. Apa yang kamu nyanyikan? Ku Mau Cinta Yesus. Apa yang kamu nyanyikan? Ku Mau Cinta Yesus. Bukan. Jadi acara gereja tetap dilanjutkan. Saya tetap dikurung sama kakak di pastori, ditanya, diinterogasi sama kakak di ruangan pastori tersebut. Saya tambahin lagi sahabat. Kalau seorang pemimpin puji-pujian itu salah, saya belum pernah melihat gereja itu jemaahnya melempari pemimpin puji-pujian ini dengan botol minuman. Nah ini sangat ngarang sekali ya apa yang dikatakan Bapak Mualaf ini. Tidak ada yang begitu sahabat. Semua jemaah, bayangkan 20.000 orang itu melempari Bapak ini, kata dia, dengan botol minuman karena salah mengucapkan lirik Ku Mau Cinta Yesus. Selesai acara gereja jam 3 mereka masuk. Para pendeta undangan, 40 orang pendeta undangan itu masuk ke ruangan pastori. Mereka berdoa, mendoakan saya karena mereka beranggapan saya kemasukan roh tsunami. Wajar, karena saya waktu itu ada di Aceh ya. Jadi didoakan. Jadi saya katakan, kenapa harus saja didoakan? Saya tidak sakit. Tidak ada roh kegelapan yang ada pada diri saya. Tidak ada setan yang masuk ke dalam tubuh saya. Jadi mereka berkata, ayahanda saya berkata, kamu telah kemasukan roh tsunami di Aceh. Karena kamu telah membuat malu Tuhan Yesus di hadapan para jemaat.
Jadi saya katakan, bagaimana cara saya membuat malu? Sedangkan saya tidak ada berbuat sedikit pun untuk memalukan Tuhan Yesus. Saya hanya memuliakan Tuhan Yesus dengan mengangkat puji-pujian kemuliaan cinta Yesus. Namun kakak saya putar kaset rekaman saya pada waktu itu. Disitulah saya terkejut. Saya sujud minta ampun kepada orang tua. Ternyata yang saya nyanyikan pada waktu itu, Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itulah. Jadi suara saya itu sekarang ini sudah menjadi populer di gereja, tapi bukan untuk perbandingan bagi mereka, tapi untuk ejekan bagi mereka. Ternyata Islam agama mistik yang bisa menyihir, menyulap orang siapapun dia. Itulah. Jadi dari situlah saya sudah mulai bimbang. Jadi saya disekor 1 bulan tidak bisa memimpin gereja. Jadi pada bulan 2 saya kembali lagi ke Aceh, tinggal di Uli Karing. Di Uli Karing itulah saya mendapat satu hidayah, bertemu dengan seorang tua Bangka yang saya bilang ini orang tua Bangka yang awal pertemuan saya di Cahwala pada malam tsunami. Jadi di salah satu kedai kopi di Simpang 7. Jadi pada waktu itu hari Minggu jam 8 pagi bisa saya pergi ke gereja nunggu jemputan dari Banda Aceh. Jadi datanglah orang tua tersebut di depan saya duduk. Jadi saya kira dia itu seorang pengemis ya, dengan pakaian yang serba ada, celana panjang pakai sarung, bawa sarung lagi, topinya, kopiahnya itu udah warnanya bukan hitam lagi, selopnya selang-seling, yang satu berwarna hitam, yang satu berwarna putih, selop selalu. Jadi dia berkata, saya kasih uang 5.000 dia tidak terima, uang 10.000 dia tidak terima, uang 20.000 dia tidak terima. Dia berkata, antarkan saya ke depan ke masjid, di Masjid Uli Karing. Jadi saya antar dia ke depan, ke kamar mandi, sampai kamar mandi, masuk dia ke dalam masjid, saya tunggu di depan. Di depan masjid itu di tangga duduk. Waktu itu masjid Uli Karing belum dirobak, masih bangunan lama. Jadi saya SMS sama anak buah saya di Banda Aceh. Mungkin saya agak telat sampai di gereja. Lanjutkan acara, begitu saya sampai langsung saya naik ke podium karena saya lagi bersama dengan seorang tua yang mungkin bisa menjadi dombanya Allah pada waktu itu saya bilang. Jadi setelah saya SMS dengan teman, jadi teman balik balas SMS. Oke, Pak Pendeta, kami lanjutkan. Setelah dia tepuk bahu saya. Dia berkata 2 hari lagi di Uli Karing akan ada pesta. Saya berkata kepada dia, pesta apa Pak? Saya di Uli Karing bukan 1, 2, 3 hari. Udah setahun lebih saya di Uli Karing. Kalau ada pesta apapun saya pasti tahu. Ini pesta besar. Jadi dia pegang tangan saya, ikuti kata-kata saya. Jadi pada waktu itu saya seperti kerbau kena cucuk hidung ya. Dia bacakan asyhadu alla ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah shadiqul wadul alamin sebanyak 7 kali saya ikut. Jadi selesai itu badan saya lemah. Saya disuruh balik lagi ke kedai dan dia juga balik. Dia duduk sebentar, habis itu pergi lagi. Dia ketepuk lagi bahu saya sebelum dia pergi. 2 hari lagi, ingat 2 hari lagi akan ada pesta besar di sini. Jadi begitu dia keluar, begitu saya bayar uang kopi, saya lihat ada tinggal kain merah di atas meja tempat dia duduk tadi. Begitu saya ambil, itu pasti punya bapak tadi. Ingin saya kembalikan, sudah tidak nampak lagi. Jadi saya tanya kepada salah seorang pedagang di situ, pedagang sarapan pagi, Kak, mana Bapak Tuan dulu sama saya? Apa jawabannya? Itu bukan Pak Tuan, itu kan kawan Pak Pendeta. Jadi disitulah saya nggak jadi ke gereja, saya pulang ke rumah. Jadi saya katakan sama ibu kos pada waktu itu, saya katakan bahwa saya ingin masuk Islam. Jadi hidayah saya di situlah, di kedai kopi itu saya temui. Hidayah. Jadi yang saya pelajari, ya hasil saya kuliah dengan Al-Quran ternyata sama. Apa yang dikatakan Injil, Isa dalam Injil itu itulah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bulat tekad saya baru kali ini saya mendengar penjelasan bahwa Isa itu adalah Muhammad. Apa nggak marah nih teman-teman muslim ya, para ulama-ulama? Kalau Isa itu adalah Muhammad berarti Nabi umat muslim itu tidak 25 dong, 24 lah berarti. Begitu ya. Karena Isa itu kata dia adalah Muhammad. Lanjut. Nah, walaupun keislaman saya itu sebenarnya sangat tidak disetujui oleh keluarga besar saya. Hingga pada detik hari ini, orang tua saya, keluarga besar saya masih tetap masih tetap mencari keberadaan saya untuk ditarik lagi menjadi seorang Kristen. Bahkan 4 rekening saya diblokir oleh keluarga. Jadi keempat rekening itu ada uang kurang lebih 56 juta, 56,3. Iya. Wow, kita salah lagi itu uang hasil gereja. 3. Iya. Itu uang hasil gereja. Biaya ada sih. Enggak, uang gaji saya. Uang gaji saya selama 2 tahun. Kita ulang lagi sahabat. Tapi acara besar jadi pendeta katanya. Itu uang hasil gereja dan keluarga. Jadi keempat rekening itu ada uang kurang lebih 56 juta, 56,3. Iya. Itu uang hasil gereja. biaya ada sih. Enggak, uang gaji saya. Uang gaji saya selama 2 tahun.
Bayangkan sahabat, nyata sekali kebohongan Bapak mualaf ini. Gaji pendeta 56,3 miliar. Nah, selama 2 tahun ya kata dia. Bayangkan ini berapa. Luar biasa, mana ada begitu Pak. Aduh, jangan bohongnya, jangan terlalu nampak lah. Lanjut. Tapi acara besar yang digelarkan tadi apa itu? Ada pesta Itulah besar. saya Islam. Itulah keislaman saya di desa Kimasin Uligari di Manasah. Seorang pendeta masuk Islam itu kan acara besar, pesta besar. Ya. Pesta besar bagi umat Islam. Berarti saudara masuk Islam sesudah tsunami? 3 tahun setelah Islam. 2006. 2007. Sesudah tsunami. 12 Juni 2007. Ini resminya 1 Agustus 2007. Yang tahu waktu itu sepanjang tahun. Tokoh-tokoh masyarakat di kecamatan Uligari. Oh belum. Jadi rekan-rekan belum. Jadi sampai detik ini memang rekan-rekan tidak ada tahu. Jadi waktu ada pemberitaan di koran pada tanggal 2 Agustus ya. Pada waktu itu kami dibina di asrama haji pembinaan mualaf setelah tsunami. Jadi hebohlah Kristen seluruh Indonesia dan seluruh dunia karena Bapak ini mualaf. Padahal satu orang pun tidak ada yang mengenal sama si mualaf entah siapa ini. Dan kesaksiannya dari awal sampai sekarang kita lihat, ya anak sekolah minggu pun tertawa terbahak-bahak sambil guling-guling sahabat dengar kesaksiannya ini. Lanjut. Jadi kan ada kru media cetak dan elektronik ya. Ya. Mungkin adik ini ada waktu datang ke asrama haji. Jadi di situ saya katakan terus waktu dipoto itu saya tunduk kepala saya. Jadi nama asli saya nggak saya ungkap di situ, hanya Christian. Yang jelas Luar biasa ini. Berarti dia pendeta terkenal sampai tunduk kepala kata dia. Media cetak, media elektronik heboh memviralkan. Oke, kita lanjut. itu dihilangkan pada tahun 350 sebelum Masehi. 350 sebelum Masehi. Itu sudah dikumpulkan seluruh Injil-Injil yang asli di seluruh pelosok penjuru. Sebentar. Oke, terima kasih. Itu. Saya mau Tapi yang Injil revisi sekarang nggak ada ya, 115 ayat itu jadi ubah ya. Jadi Nah, ini jemaat bertanya mengenai Injil direvisi, karena Injil direvisi ini viralnya hanya di kaum sebelah sahabat, hanya di Islam saja sebenarnya viral ada Injil direvisi, dan hanya mereka saja yang tahu itu. Di kekristenan tidak dikenal istilah Injil direvisi. Istilah-istilah begitu terkenalnya di kaum sebelah sama di kalangan mualaf. Di kekristenan tidak ada. Nah, ditanyalah sama jemaah ini mengenai Injil direvisi. Kita dengarkan apa penjelasan daripada mantan pendeta pemimpin seluruh internasional ini sahabat, segala benua ini. Injil itu dihilangkan pada tahun 350 sebelum Masehi. Ngarang. 350 sebelum Masehi. Itu jadi ubah. Itu sudah dikumpulkan seluruh Injil-Injil yang asli di seluruh pelosok penjuru negeri, dibakar, abunya dibuang ke Laut Merah. Maka Laut Merah itu airnya berubah, tidak lagi merah tapi berwarna hitam karena endapan abu-abu Ibrani. Setelah pembakaran Injil Ibrani maka ada musyawarah. Jadi sejarahnya kenapa Laut Merah itu tidak merah lagi sahabat? Karena Injil asli itu dibakar semuanya, dimasukkan ke laut itu, jadi lautnya hitam sampai sekarang. Cocokmologi. Pada waktu itu pertemuan para ulama ya, baik dari suku Farisi, dari suku Sadusi, dari Pak Mualaf, sejak kapan lah ada suku Parisi? Emangnya Parisi itu suku ya? Katanya Bapak mantan pendeta segala benua internasional. Masa Parisi disebut suku? Nauzubillahi min zalik. dari suku Syiah ya. Itu keluarlah satu perjanjian Barnabas yang disebut dengan populernya Injil Barnabas. Itu bukan Injil. Injil tetap satu, berbahasa Ibrani. Jadi Injil Barnabas ada memakai 3 bahasa, bahasa Rom, bahasa Inggris, bahasa Yunani. Karena Injil Barnabas itu hampir sama isinya dengan Injil, maka dikumpulkan, dibakar lagi. 7 tahun kemudian dibuatlah suatu pertemuan, yaitu pertemuan Bible, maka keluarlah Dekret Bible, perjanjian Bible. Itu bukan yang dipopulerkan menjadi Injil Bible. Injil tidak ada Bible, tidak ada Injil Barnabas, yang ada hanya Injil. Jadi karena Bible itu sama dengan Barnabas, dibuanglah itu,
Maka ditulislah oleh Rasul Paulus di saat Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dan Tesalonika bahwa Barnabas dan Bible tidak bisa dipergunakan lagi. Maka yang saya tulis inilah yang menjadi pedoman bagi jemaatku di seluruh pelosok dunia, itulah Alkitab. Bapak mualaf pendeta segala benua, pemimpin misionaris, ketua internasional ini tidak tahu membedakan antara Injil dan Bible. Aduh Pak. Bible itu adalah sebutan Alkitab dalam bahasa Batak. Alkitab adalah kitab suci orang Kristen yang berbahasa Indonesia. Katanya Bapak tamatan Yerusalem, pemimpin, pendeta segala benua. Masa nggak tahu perbedaan antara Bible dan Alkitab? Kata Bible itu tidak dikenal di kalangan orang Kristen kecuali di kalangan orang Batak. Bible itu bahasa Batak Pak untuk sebutan Alkitab. Lanjut. Jadi seterusnya, setelah saya kaji dalam bahasa Ibrani, ternyata Kristen itu bukan suatu agama. Al-Quran tidak ada berkata Kristen, yang ada Nasrani dan Yahudi. Kristen itu apa? Kristen itu terdiri dari dua suku kata dalam bahasa Ibrani. Ibrani ya, Christ dan Pain. Christ adalah organisasi, Pain adalah manusia yang ingkar akan firman Allah. Baru kali ini saya dengar arti Kristen adalah orang yang ingkar dari Allah. Padahal arti Kristen sendiri artinya adalah pengikut Kristus. Dari manalah Bapak ini kok bisa mengarang-arang nyebut Christ? Dia pikir dia sudah hebat sekali karena ada bahasa Inggrisnya itu ya. Padahal artinya salah semua. Pak mualaf, gemes deh gue lihat lu. Itulah Kristen. Jadi Kristen bukan agama. Kristen organisasi, sekelompok manusia yang ingkar akan firman Tuhan. Kalau dalam Islamnya aliran sesat seperti Milat Abraham, itu ingkar kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah itulah di situ. Jadi saya masuk Islam tidak ada paksaan apapun. Yang hidayah kata mimpi-mimpi itu tidak ada seperti mualaf-mualaf yang lain. Karena saya nggak pandai ngarang cerita ya. Ketemu ini ketemu itu saya nggak pandai katanya ngarang cerita. Padahal dari awal kesaksiannya udah berapa menit ini sahabat. Ngarang semua satu pun tidak ada yang betul. Tetapi kalau kesaksiannya dia bertemu kakek tua itu saya tidak urusi ya, karena itu mengenai pribadi dia. Tetapi mengenai kekristenan dan semuanya itu salah total 100%. Lanjut. Keislaman saya karena uji teknologi yang telah saya dapat. Jadi menyebutkan orang tua itu, kira-kira menurut jasad saudara siapa orang tua itu? Setelah saya resmi menjadi seorang Muslim, saya ada duduk di salah satu kecamatan di Kabupaten Pidi, itu kecamatan Tangsi. Disitulah saya baru tahu siapa orang tua itu yang sesungguhnya. Itulah Ibrahim Wela, almarhum Abuya Ibrahim Wela. Jadi kalau menurut saya dia tidak meninggal, karena hingga pada hari ini juga dia selalu datang kepada saya setiap malam Jumat. Itu memberikan pencerahan-pencerahan kepada Islam. Jadi maaf, saya mengerti, saya bisa belajar sembahyang, bisa belajar berdoa, itu dari beliau. Bahkan ada beliau kasih doa kepada saya, doa yang bisa menyembuhkan segala jenis penyakit, baik penyakit jasmani dan penyakit rohani. Apa sih doanya? Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma azidu wa uqadiru Allahumma rabbana azid al-ba'al yashidu anta asyafila sifati bauka sifan la yuqadiru sagaman. A'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazati sayyi'atin wa jubika rabbi ayahdurun. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairu azma ajra wastaghfirullah. Saya sangat heran sekali nengok para mualaf ini ya. Kok bisa mereka bahasa Arab itu kalah Muslim dari lahir? Sering saya lihat. Innallaha ghafurur rahim. Jadi saya tidak ngomong berlebihan, ini demi Allah. Saya bilang ini kita cerita di rumah Allah. Gimana tak? Jadi bagaimana perkembangan kaum minoritas di Aceh? Di dalam sepengetahuan, dari mulai 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, pertumbuhan umat minoritas di Aceh bagaikan jamur di pagi hari. Bagaikan tumbuhnya jamur di pagi hari. Bukan semakin berkurang, namun semakin meningkat. Pada tahun 2012, laporan tahunan dari hasil
para anak buah saya yang ada di Aceh dari mulai Singkil sampai ke Melabo, umat Islam dari kaum etnis suku Aceh asli, tidak ada suku campuran, yang berpindah agama itu berkisar 135 orang. Bahkan 3 minggu yang lalu di Pantai Lampu jam 7 di salah satu pantai di pesisir ya ujung Pulau Sumatera itu ada pembaptisan 3 orang mahasiswa yang berasal dari Barat, Selatan, dan Aceh Lausan. 2013. Jadi program-programnya, waduh, sangat tertutup rapat, rapi sekali permainan mereka. NGO, LSM itu adalah bagian daripada mereka. Untuk program hasil rapat kami di Medan kemarin untuk 2013 sampai 2018, pihak minoritas yaitu misionaris ini beda dengan Kristen yang lain. Kristen misionaris adalah Kristen aliran Roh Kudus. Sementara Kristen Katolik dan Protestan biasa itu adalah aliran Ortodok. Mereka tidak punya misi. Yang punya misi sejak kapan Protestan dan Katolik adalah aliran Ortodok? Gereja Roh Kudus itu baru aliran karismatik. Sejak kapan ada aliran begitu ya sahabat? Bingung kita. Oke Pak Mualaf, saya tambahin nih dari apa yang Anda katakan tadi. Mau program sehebat apapun kita lakukan, mau tertutup, mau terbuka programnya, tidak akan bisa orang percaya kepada Tuhan Yesus kalau orang Kristen sendiri tidak menjadi teladan Pak Mualaf. Seandainya orang Kristen lakukan program ini, program itu, program ini, luncurkan dana sampai sekian triliun, tetapi orang Kristen umpamanya suka menutupi ibadah orang lain, suka memenjarakan orang-orang yang menghina kekristenan, suka demo merongrong pemerintah, suka ngamuk-ngamuk, suka marah, suka dendam, dan suka tidak mengampuni musuh, yakinlah Pak Mualaf, sehebat apapun program kita, tidak akan datang orang kepada Yesus. Karena apa? Karena orang melihat orang Kristen kok begitu, pasti itu Pak Mualaf. Jadi jangan Anda karang cerita yang ini ya, itu dan ini. Kenapa orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Karena program-program. Sehebat apapun program, kalau orang Kristen itu menunjukkan dirinya bukan teladan Kristus, orang tidak akan percaya kepada Kristus Pak Mualaf. Perlu Anda ingat itu kok. Lanjut. Adalah aliran Roh Kudus. Itu kami. Banyak gereja aliran Roh Kudus itu banyak cabangnya. Jadi pada tahun 2003 salah satu program bagi orang-orang misionaris yang pertama sekali menghancurkan dayah tradisional. Jadi yang kedua bantuan kemanusiaan di sini. Ini andai kata pemerintah provinsi Aceh, tokoh-tokoh masyarakat di Aceh, orang-orang kaya di Aceh lupa, alamatlah kapal, tenggelamlah bahtera keislaman Aceh di Aceh, maka akan hilanglah nama label Aceh sebagai Serambi Mekah. Pada tahun 2022 akan diganti menjadi tanah kemuliaan Tuhan. Tidak ada misi kekristenan begitu Pak Mualaf. Tidak pernah saya dengar ada visi yang Bapak sampaikan itu. Janganlah begitu Pak. Itu namanya Anda mengadu domba. Anda kan orang beragama, Anda punya agama. Tapi janganlah mengadu domba menimbulkan kebencian masyarakat Aceh kepada kekristenan dengan berbohong di tempat ibadah Anda sendiri. Itu kan dosa dengan ngarang-ngarang. Walaupun Anda berpikir saya sedang membela agama, tapi mari pikir dengan logika kita. Apa mungkin Tuhan berkenan kita membela agama dengan cara berbohong? Mikir dong. Yuk mikir yuk. Mau gila minta. Akan terbukti sekarang aja tengok. Nauzubillahi min dzalik. Ini pesan saya, tolong. Ini boleh ditulis dalam Quran. Jangan salahkan misionaris mengobok-obok akidah di Aceh. Salahkanlah orang-orang Islam sendiri di Aceh. Kenapa? Banyak sekarang pejabat-pejabat ya, baik dari tingkat atas, tingkat 2 sampai tingkat kecamatan, baru punya mobil 1, itu pun kredit, sudah lupa kepada kiri kanan, lupa kepada anak yatim, lupa kepada fakir, lupa kepada kaum duafa. Ini kenyataan. Jadi kesempatan inilah yang dipergunakan oleh kaum minoritas untuk menarik simpati bagi mereka. Apalagi menjelang 2014 adalah pemilu. Ini hati-hati. Ada beberapa partai politik yang didanai langsung oleh CWS. Apa itu CWS? Christian World Service, induknya misionaris tingkat dunia. Orang gereja sidang jemaat Allah pasti tertawa mendengar penjelasan Pak Mualaf
kelas benua ini, sahabat. CWS katanya petinggi misionaris. Padahal CWS itu adalah bagian dari Gereja Sidang Jemaat Allah. Pasti nih orang GSJ pasti ngakak guling-guling ini dengan penjelasan Pak Mualaf kelas internasional dan segala benua ini. Lanjut. Salah satu penggalang dana dari klub elit dunia MU. Makanya rakyat Aceh sekarang anak-anak muda Aceh temo. Fans MU 2013 fans MU, 2020 fans gereja. Hah? Manchester United sponsor gereja seluruh dunia? Bisa marah nanti para fans MU, Pak, Anda fitnah begitu. Apakah karena lagu MU itu Glory Glory Man United, Glory Glory Man United, karena lagu Manchester United itu mirip dengan lagu gereja, terus Anda katakan bahwa Manchester United adalah sponsor gereja seluruh dunia? Aduh Pak, belum pernah gereja kami, bahkan beberapa gereja dimanapun saya tanya, mendapat bantuan dari klub bola MU. Tidak pernah itu, Pak. Belum pernah ada itu, Pak. Saya nggak tahu nanti kesaksian selanjutnya Bapak akan berkata Real Madrid, Barcelona, AC Milan, Inter Milan, Juventus, dan yang lain-lainnya adalah sponsor gereja. Akhirnya Bapak pun menjadi seorang ustadz yang berkata bola adalah haram, jersey bola adalah haram. Lanjut. Bangunan gereja di Aceh sudah mencapai 500 sekian lebih. Yang resmi, yang non resmi ya. Ada salah. Ini Bapak ini ngarang ini ya. Saya rasa tidak adalah sampai segitu gereja di Aceh. Saya pernah ke Banda Aceh itu, gereja setahu saya ada di situ Katolik atau KBP itu, dan GPIB satu. Di kota Banda itu hanya itu aja gereja. Bapak ini sepertinya sengaja memancing masyarakat Aceh supaya marah dengan banyaknya gereja, karena tahu mereka di sana itu bagaimana ya, negara syariah. Kita tahulah untuk pendirian gereja dan yang lain-lainnya kita pasti tahu. Dan bagaimana di Singkil itu kan gereja dibakari di sana. Mungkin karena isu dari Bapak ini juga ini, sehingga memancing emosi jemaah Islam dengan banyaknya orang gereja, dengan banyaknya orang murtad. Nah, orang sumbu-sumbu pendek pasti ini terpancing ini, saudaraku. Kesaksian Bapak ini di rumah Allah pula, pakai nama-nama Allah pula dalam kesaksiannya. Lanjut. Beberapa pendeta yang menyerupai para mubalik orang Aceh. Rahmat Effendi, Anwar Ismail, siapa itu ya? Dan Muhammad Saleh bin Gade. Jadi kesaksian Bapak Mualaf ini kita dengar sahabat dari awal sampai selesai, terlalu banyak bohongnya gitu ya. Saya bilang kalau yang dia singgung tentang kekristenan semua itu adalah bohong, sahabat. Saya baru kali ini berkata dengan berani dan tegas bahwa kesaksian Mualaf ini bohong. Kecuali mungkin kesaksian pribadinya ya, yang bertemu dengan kakek itu, saya tidak mau urus itu, sahabat, karena itu hal supranatural dia ya, hal-hal yang bersangkut paut dengan agamanya. Tetapi hal yang menyinggung tentang kekristenan, apapun yang dia bilang itu semua adalah bohong. Mulai dari pembakaran Al-Quran sampai 40 Quran itu untuk bakar babi itu bohong, sahabat. Kebanyakan itu semua bohong yang disampaikan. Jadi kita berdoalah buat Bapak ini, apakah Bapak ini adalah seorang pengadu domba, tukang provokasi, mengadu domba orang Aceh dengan orang Kristen, kita nggak tahu. Tetapi yang pasti Bapak ini ceramah secara Islami, dan saya duga Bapak ini ceramahnya juga di masjid atau apa, saya kurang mengerti, atau mungkin tanya jawab di masjid begitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, sahabat. Kitalah yang menilai. Silahkan nilai sendiri, dan mudah-mudahan sahabat yang terkasih mendengar kesaksian ini tidak tertawa sampai 2 hari 2 malam. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua.